Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, terlebih mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, melangkah meskipun hanya perlahan. Yesaya pasal 41 ayat 10 dan 13, saudara. Dikatakan di sana, sebab Tuhan berfirman, janganlah engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memegang tangan kananmu. Saudara, dalam kehidupan iman, ya, tidak semua orang berjalan dengan langkah besar dan cepat. Ada masa di mana kita hanya mungkin mampu melangkah perlahan. Bahkan mungkin ada yang tertatih-tatih, saudara. Hidup tidak selalu berjalan mungkin tidak sesuai dengan rencana. Ya, ada mungkin kegagalan dalam kehidupan kita, ada luka, ada kehilangan, ada kekecewaan. Ya, dan itu mungkin membuat langkah kita terasa berat untuk kita maju. Dan seringkali saudara kita membandingkan diri dengan orang lain mungkin yang terlihat lebih cepat dan lebih cepat berhasil. Ya, lebih kuat imannya mungkin, ya, dan mungkin lebih maju dalam pelayanan dan lain sebagainya. Karena itu mengakibatkan saudara kita merasa kecil, kita merasa tertinggal, bahkan mungkin kita merasa tidak berguna. Namun saudara, firman Tuhan mengajarkan satu kebenaran penting bagi kita semua. Tuhan tidak menuntut kita berlari ketika kita tidak bisa berlari. Tuhan hanya meminta kita untuk tetap melangkah meskipun itu perlahan. Ya, karena itu lebih baik melangkah perlahan bersama dengan Tuhan daripada berlari jauh tanpa Tuhan. Saudara, ada beberapa poin yang kita pelajari. Melangkah meskipun hanya perlahan. Yang pertama, Tuhan menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Ya, sekali lagi, Tuhan menghargai meskipun langkah kecil yang kita ambil. Sakaria pasal 4 ayat 10 dikatakan di sana, sebab siapa memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Saudara, dalam pandangan manusia, langkah kecil sering dianggap tidak berarti. Ya. Namun dalam pandangan Tuhan, saudara, setiap langkah iman itu sangat berharga. Tuhan tidak mengukur hidup kita dari seberapa cepat kita sampai, tetapi dari kesetiaan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, langkah kecil ya bisa berupa tetap berdoa meskipun hati masih terasa luka. Datang beribadah meskipun iman masih terasa lemah. Memilih untuk tidak menyerah walaupun belum kuat. Bangkit kembali setelah kita jatuh, ya. Saudara, Tuhan tidak pernah meremehkan setiap usaha kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita mungkin hanya bisa melangkah satu langkah kecil hari ini, ya, Tuhan melihat dan Dia bersukacita karena kita tidak berhenti. Yang penting kita melangkah dan jangan berhenti. Ya, karena itu jangan pernah saudara kita menyesali atau menghina proses kecil dalam hidup kita. Dan kita mengatakan, tidak ada gunanya. Saya terlalu lambat, saya terlalu pelan. Ya, karena mungkin ketidakmampuan kita untuk berjalan cepat. Ya, dan tentu saja saudara, meskipun kita melangkah perlahan demi perlahan, tetapi Tuhan sedang bekerja melalui langkah-langkah kecil itu, saudara. Ya. Poin yang kedua, saudara, melangkah perlahan lebih baik daripada berhenti atau mundur. Ya, Amsal 24 ayat 16, orang benar jatuh 7 kali, namun ia bangun kembali. Saudara, ada saatnya kita merasa lelah dan ingin berhenti. Bahkan ada yang memilih mundur karena merasa tidak sanggup lagi. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa orang benar bukanlah orang yang
tidak pernah jatuh, tetapi orang yang mau bangkit dan dia mau melangkah kembali. Saudara, melangkah perlahan bukan tanda kelemahan, bukan. Melainkan tanda ketekunan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih berkenan kepada orang yang terus melangkah walaupun secara perlahan bahkan tertati-tati daripada orang yang menyerah sepenuhnya. Atau orang yang berjalan cepat tetapi dia tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah bagi kita. Tetapi ia berjanji dia akan terus menyertai langkah kita. Ketika kita berjalan perlahan, Tuhan akan tetap berjalan bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini saudara hanya mampu berjalan satu langkah, itu sudah cukup. Jangan pernah berhenti dan teruslah berjalan menuju pada puncak di mana tujuan Tuhan ada dalam hidupmu. Poin yang ketiga, saudara, dalam langkah perlahan Tuhan sedang membentuk iman dan karakter kita. Saudara, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, proses yang lambat seringkali terasa menyakitkan dan melelahkan. Namun justru saudara, di dalam proses itulah Tuhan bekerja paling dalam kehidupan kita. Langkah yang perlahan itu justru mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita terus bersabar dan berharap kepada Tuhan. Ya. Langkah yang perlahan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita justru supaya kita lebih rendah hati dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Langkah yang perlahan dalam kehidupan kita justru kita belajar percaya meskipun kita belum melihat dengan cepat hasil yang ada di depan. Saudara, Tuhan tidak pernah terburu-buru membentuk kita, tapi Tuhan memproses kita. Dia tidak pernah menjadikan kita langsung jadi, tapi dikatakan dia membentuk kita dengan tangannya sendiri. Karena yang ia kerjakan bukan hanya perubahan keadaan, tapi pembentukan pribadi masing-masing kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita bukan hanya untuk tujuan akhir, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang kuat secara rohani. Saudara, seringkali kita baru menyadari bahwa langkah-langkah perlahan itu adalah momen di mana iman kita bertumbuh semakin kuat dan semakin nyata di hadapan Tuhan. Karena itu percayalah, di balik proses yang lambat, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa melangkah meskipun hanya perlahan, tetap berarti di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk cepat menjadi sempurna. Tuhan justru menantikan kesetiaan kita perlahan demi perlahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Karena itu mari kita mengingat akan 3 kebenaran ini. Tuhan menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil di hadapan Tuhan. Melangkah perlahan lebih baik daripada berhenti atau mundur. Kita lelah dengan hidup ini. Kita perlahan berusaha untuk kita hidup lebih baik. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan kita tidak bisa berlari cepat. Karena ada tantangan di depan yang menghalang kita, tapi kita terus menghadapi tantangan itu. Perlahan-lahan kita meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala dosa, untuk kita meninggalkan manusia lama, untuk masuk dalam manusia yang baru. Proses itu mungkin begitu lambat, karena begitu berat untuk kita menghadapi semuanya itu. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Jangan berhenti atau jangan mundur, tetapi terus melangkah walaupun perlahan, tapi kita terus maju di hadapan Tuhan. Dalam langkah perlahan kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Iman kita, karakter kita. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan pernah menyerah. Pegang tangan Tuhan dan teruslah
melangkah. Selangkah demi selangkah Tuhan akan menuntun engkau sampai pada tujuannya digenapi di dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara-saudara, meskipun hanya perlahan, ya, tetapi kita pasti menuju kepada tujuan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kau tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Engkau tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Ya, tidak penting seberapa cepat engkau pergi. Ya, tetapi ketika engkau melangkah perlahan demi perlahan untuk menuju kepada kesuksesan, untuk menuju kepada keberhasilan, untuk menuju kepada harapan yang Tuhan sediakan bagimu. Hidup terasa begitu berat, tetapi Tuhan tetap akan menyertai langkah-langkahmu untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Jangan berhenti untuk ikut Tuhan, meskipun berat, ya. Jangan mundur untuk mengikuti Tuhan, meskipun tantangan begitu banyak dan begitu kuat. Perlahan demi perlahan yang kita jalani hidup ini, kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita, sedang melangkah dan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Kami bersyukur tantangan di depan kami begitu berat untuk kami melangkah. Tetapi perlahan-lahan kami melangkah karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.